Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Hai adik-adik semua, terima kasih sudah klik video kakak di channel Master Rumus Fisika. Bertemu lagi dengan kakak di sini. Kita akan melanjutkan materi kita yang sudah kakak bahas sebelumnya tentang energi, definisi energi, pembagian energi, dan juga perubahan bentuk energi. Nah, untuk itu kakak akan menuliskan di sini lanjutan dari video sebelumnya ya. Yang belum tonton video sebelumnya bisa klik di description box, klik aja tentang playlist usaha dan energi dan juga video sebelumnya supaya kalian runtut dan sistematis belajarnya. Baik, terima kasih sudah klik video ini. Yuk kita belajar. Jadi di sini kakak akan lanjutkan tentang sumber energi. Jadi dek, sumber energi itu ada banyak. Yang pertama, sumber terbesar energi di muka bumi ini adalah energi matahari. Jadi kakak tulis, yang pertama otomatis energi matahari. Oke, ini sumber energi ya. Oke, kok bisa ya kak energi sumber matahari itu sebagai sumber energi? Contoh, kita makan dari tumbuhan. Tumbuhan melakukan fotosintesis dengan bantuan apa? Dengan bantuan matahari. Nah, semuanya berkesinambungan, itulah dia memenuhi hukum kekekalan energi. Tadi kakak belum tulis ya? Nanti kakak tuliskan. Jadi, yang pertama adalah energi matahari, yang kedua adalah sumber energi yaitu energi air. Kenapa air itu bisa menjadi sumber energi kak? Contoh, kalau misalkan ada air terjun, ya baik, air terjun itu kan berada di suatu ketinggian. Kalau dia di suatu ketinggian itu disebut sebagai energi potensial. Sudah dipelajari di SMP kan. Kemudian jika mengenai turbin, maka turbin ini akan digerakkan oleh air. Saat digerakkan oleh air, maka bisa berubah dari air menjadi energi listrik. Pernah dengar kata-kata PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Jadi sumber utamanya adalah energi air, seperti itu. Saya dek. Kemudian yang ketiga ada di sini energi air. Kalau kita bikin di sini angin, energi angin. Nah, energi angin sama kasusnya dengan energi pada PLTA tadi, tapi kasusnya sekarang sumbernya adalah angin. Contohnya di mana kak? Contohnya di negara kincir angin. Siapa yang tahu negara kincir angin? Ya, negara kincir angin adalah Belanda. Jadi saat Belanda tuh punya energi kincir angin, dia kan memanfaatkan sumber energinya yaitu sebagai penggerak turbin, yang menggerakkan itu adalah angin. Jadi saat turbinnya bergerak bisa membangkitkan tenaga listrik ya. Jadi pembangkit listrik tenaga angin. Nah, ya kan? Baik, yang keempat di sini ada energi gelombang. Nah, kak, kalau energi gelombang bagaimana lagi? Oke, energi gelombang. Gelombang itu biasanya ada setelah ada getaran. Misal air laut, itu kan gelombangnya jelas terlihat. Jadi gelombang air laut ini misal, kalau kita lihat nelayan mau berlayar mencari ikan di lautan, maka mereka menggunakan energi angin kan. Energi angin ini kena ke air laut, lalu laut itu akan membentuk gelombang yang bisa menggerakkan si perahu. Nah, itu menjadi sumber energinya. Nah, gitu ya. Jadi kakak bikin di sini energi gelombang. Yang kelima energi apa lagi? Nah, yang kelima ini yang kakak tuliskan adalah energi fosil. Wow. Energi fosil. Fosil itu apa ya, Kak? Fosil itu adalah tulang belulang siapa aja makhluk di bumi ini yang sudah tertimbun di bumi beratus tahun. Kita nanti mati jadi bangkai, ya kan? Sudah jadi bangkai, maka tulangnya itu akan habis kena tanah dan akhirnya itu menjadi sumber BBM, bahan bakar minyak. Itu dari situlah sumber dari bensin apa segala macam itu dari fosil gitu ya. Kemudian energi apa lagi yang sebagai sumber? Ya, setelah fosil di sini ada kakak tuliskan energi panas bumi ya. Energi panas bumi. Oke, energi panas bumi. Contohnya apa kak? Contoh kasusnya masih ingat tentang lumpur lapindo? Kasus lumpur lapindo ya. Kalau digali ke dalam kan lapisan tanah ini, nanti kita akan menemukan lumpur-lumpur panas yang mempunyai kandungan panas bumi. Yang panasnya ini kan pasti punya energi, karena tadi bentuk energi itu adalah energi panas. Kalau udah ada panas berarti sudah ada energi di dalamnya. Iya kan dik? Nah, jadi panas bumi itu juga merupakan sumber energi. Begitu. Nah, yang ketujuh kakak bikin di sini adalah
energi kimia. Nah, sumber energi kimia itu apa? Kalau manusia, makanan, ya kan? Nah, itu dia. Dari semuanya ini dikatakan sebagai sumber energi. Sekarang kita bahas, ada kelompok yang dikelompokkan menjadi dua bagian. Energi ini dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Jadi digolongkan jadi dua. Energi berdasarkan, ini kakak tulis, energi berdasarkan dapat ya atau tidak dapat ya. Dapat atau tidak dapat diperbaharui. Artinya nggak bisa dibuat ulang lagi gitu ya kan. Yang pertama, energi yang dapat. Energi yang dapat diperbaharui. Nah, diperbaharui. Kita ambil contohnya di sini aja ya. Jadi yang bisa diperbaharui yang pertama apa? Yang ini. Ini energi matahari, energi air, energi angin, energi gelombang, energi panas bumi, dan juga energi kimia. Yang tidak dapat siapa? Yang tidak dapat itu adalah energi fosil. Gitu ya. Tapi energi fosil ini kan bakalan habis, nggak bisa diperbaharui. Kecuali masih ada yang mati gitu kan. Itu berarti penambahannya gitu. Tapi kalau diperbaharui tidak bisa diperbaharui ya. Jadi semuanya ini adalah masuk 1, 2, 3 ya. 4, 6, 7. Jadi ini semuanya merupakan energi yang dapat diperbaharui. Walaupun hakikatnya semua energi ini nanti akan hilang dari muka bumi kalau saatnya sudah tiba, yaitu hari kiamat. Ya kan? Nanti akan ada masanya matahari tidak ada lagi. Kalau matahari sudah tidak ada, maka kehidupan juga mungkin tidak akan ada. Gitu ya kan? Kemudian yang nomor 2 itu adalah energi apa? Yang tidak dapat. Nah, yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya ini apa kak? Tadi dengar nggak kalau kakak bilang ada nuklir? Ya, jadi yang pertama itu ada si energi nuklir. Nah, kemudian yang kedua baru masuk energi fosil. Fosil itu nggak bisa diperbaharui ya, tapi masih ada gitu selama makhluk hidup masih ada dan ada bangkai, ada tulang, maka akan tercipta energi fosil. Dan ingat, fosil itu bisa kita olah setelah beratus tahun gitu. Nah, sampai di sini deh teori-teori tentang energi. Setelah ini baru kita masuk ke perhitungan dan juga rumus. Maka dari itu sebelum masuk ke perhitungan dan rumus, kakak akan bawakan ini teori tentang energi dan listrik walaupun sudah didalami di SMP, SD ya. Jadi tapi harus kita ingat kembali supaya gampang mengolah energi. Kesemuanya ini disebut sebagai energi. Ya, sampai di sini video kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kamu, kakak, juga siapa saja yang mengklik video ini. Semoga Allah merahmati dan memberkahi hidup kita. Ya, kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.